Oke, kita langsung ke pembahasan pertama yaitu Introducing Corporate Governance. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu kita ke Corporate Governance, di mana artinya tata kelola perusahaan. Merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai tujuan jangka panjang. Intinya, tata kelola ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan terkendali. Peran utama ada pada Dewan Direksi yang bertugas mengawasi manajemen, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang baik, serta mengelola resiko yang mungkin terjadi. Dewan juga menentukan seberapa besar resiko yang berani diambil perusahaan yang disebut risk appetite. Kemudian dalam penerapannya ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu patuh atau jelaskan, di mana perusahaan boleh tidak mengikuti aturan tertentu, tapi harus memberikan alasan yang jelas. Kemudian yang kedua ada kepatuhan penuh, di mana semua aturan harus diikuti tanpa pengecualian. Selain itu, Dewan Direksi juga membuat kode etik untuk mengatur pembagian wewenang, serta memastikan tidak ada konflik kepentingan untuk membantu tugasnya. Biasanya dibentuk beberapa komite, seperti komite audit dan komite manajemen resiko. Jika tata kelola perusahaan diterapkan dengan baik, maka kepercayaan investor dan kinerja perusahaan akan meningkat. Sebaliknya, jika lemah, bisa terjadi kecurangan dan skandal besar seperti kasus Enron yang menyebabkan kerugian besar dan hilangnya kepercayaan publik. Nah, kemudian di sebelahnya ada prinsip OECD dari tata kelola perusahaan sendiri. Yang pertama yaitu ada kerangka tata kelola perusahaan yang efektif, di mana tata kelola ini tuh mendorong pasar yang transparan dan adil, alokasi sumber daya yang efisien dan konsisten dengan aturan hukum, serta mendukung pengawasan dan penegakan yang efektif. Kemudian yang kedua yaitu ada hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham. Nah, hak ini tuh melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Kemudian yang ketiga yaitu ada investor institusi, pasar saham, dan perantara lainnya. Insentif yang baik di seluruh rantai investasi dan membuat pasar saham berfungsi dengan cara yang berkontribusi pada tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian yang keempat ada peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, di mana peran ini tuh mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama, dan mendorong kerjasama aktif antar perusahaan dan pemangku kepentingan. Kemudian yang kelima yaitu ada pengungkapan dan transparansi. Pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan pada semua hal material, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Kemudian yang ke-6 atau yang terakhir yaitu tanggung jawab dewan, di mana panduan strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. Kemudian next ada Future Direction of Corporate Governance atau arah masa depan tata kelola perusahaan. Ini menunjukkan bahwa aturan dan prakteknya itu terus berkembang dan diperbarui secara berkala. Misalnya Financial Reporting Council
atau FRG di Inggris memperbarui kode tata kelola setiap 2 atau hingga 3 tahun agar tetap relevan dengan kondisi bisnisnya. Pada tahun 2018, pemerintahan Inggris mengusulkan beberapa reformasi penting yang berfokus pada 3 hal utama, yaitu yang pertama ada sistem gaji atau remunerasi, kemudian ada keterlibatan karyawan dan pemangku kepentingan, kemudian yang terakhir serta penguatan tata kelola pada perusahaan swasta yang besar. Selain itu, ada juga upaya untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga seperti regulator keuangan dan otoritas lainnya agar pengawasan terhadap direksi dan pelaporan perusahaan menjadi lebih efektif dan transparan. Untuk tujuan utama dari semua perubahan ini adalah untuk memastikan integritas dalam pelaporan dan memperkuat sistem pengawasan perusahaan. Namun, jika pemerintah juga tetap memiliki hak untuk melakukan intervensi lebih lanjut, maka jika dirasa diperlukan untuk menjaga kualitas tata kelola perusahaan. London Stock Exchange Corporate Governance Framework. Jadi menurut London Stock Exchange Corporate Governance menekankan bahwa Dewan Perusahaan memiliki peran penting dalam mengelola perusahaan secara efektif dan memastikan harapan stakeholder itu terpenuhi. Dalam framework ini ada 2 komponen utama. Yang pertama, ada tanggung jawab anggota dewan yang meliputi penentuan anggota dewan atau membership, tanggung jawab atas keputusan atau accountability, ada pendelegasian wewenang atau delegation, dan pengaturan kompensasi atau remuneration. Kedua, ada pemenuhan hak dan harapan stakeholder, seperti investor, karyawan, dan masyarakat. Selain itu, Dewan juga memiliki 5 tanggung jawab utama, yaitu yang pertama ada strategi, jadi menentukan arah dan rencana perusahaan. Yang kedua ada CSR, jadi menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketiga ada risk, yaitu mengelola berbagai resiko yang mungkin terjadi. Keempat ada audit, jadi melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Yang kelima ada disclosure, itu memastikan informasi perusahaan itu disampaikan secara terbuka dan transparan. Corporate governance pada organisasi jasa keuangan. Pada lembaga jasa keuangan seperti bank, corporate governance adalah manajemen risiko diatur secara ketat oleh regulasi. Selain mengikuti aturan dari regulator, perusahaan itu juga biasanya memiliki pedoman internal yang mengatur kualifikasi direktur, tanggung jawab dewan, serta tugas dari komite-komite dewan. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, anggota dewan itu biasanya mendapatkan pelatihan atau program orientasi yang menyangkut beberapa hal penting seperti ada kerangka hukum dan regulasi, ada manajemen risiko, ada audit dan keuangan, ada komunikasi perusahaan. Nah, setelah terjadinya global financial crisis, itu banyak bank mulai meninjau kembali dan memperkuat standar corporate governance untuk mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan. Oke, jadi di sini kita bakal bahas tentang tata kelola perusahaan untuk instansi pemerintah. Jadi, tata kelola di sektor publik ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sektor swasta, karena fokus utamanya itu bukan pada pencapaian laba, tapi pada pelayanan publik yang diberikan dan juga penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Nah, di sini kita ada bahas tentang sifat mandatori. Jadi, pengaturan tata kelola ini biasanya bersifat wajib atau mandatori bagi kementerian, lembaga, dan otoritas pemerintah. Lalu ada juga motivasi dan prinsip utama, yang dimana motivasi utama tata kelola pemerintahan itu adalah untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan manajemen yang baik. Lalu untuk prinsipnya sendiri, ini berfokus pada pencapaian nilai guna uang atau value for money dan penghindaran perilaku yang tidak pantas dalam penggunaan sumber daya publik.
Nah, selanjutnya ada model tata kelola instansi pemerintahan. Jadi struktur ini melibatkan interaksi antara beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada strategi yang menetapkan konteks strategis, sumber daya yang tersedia, ekspektasi pengiriman, dan juga perubahan yang diperlukan. Lalu ada rencana bisnis yang berisikan tindakan mendesak yang harus diambil, skala waktu dari penyelesaian, dan juga alokasi tanggung jawab. Lalu resiko korporasi yang mengidentifikasikan resiko strategis jangka panjang, taktis jangka menengah, serta operasional jangka pendek yang eskalasinya itu dipantau melalui register resiko lokal dan juga proyek. Yang terakhir ada balance scorecard yang digunakan oleh komite eksekutif untuk tinjauan resiko bulanan, pemantauan asumsi yang berubah, dan pengukuran standar kinerja resiko yang disepakati. Lalu ada juga prinsip Nolan dalam kehidupan publik. Jadi tata kelola instansi pemerintah itu didasarkan pada 7 prinsip integritas publik, yaitu keikhlasan atau selflessness, integritas, objektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, kejujuran, dan juga kepemimpinan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang evaluasi kinerja Dewan. Jadi Dewan ini memegang tanggung jawab keseluruhan dalam menetapkan strategis organisasi dan memastikan standar tata kelola yang digunakan itu memuaskan dan tetap terjaga. Yang pertama ada tanggung jawab dan urusan dicadangkan. Jadi Dewan ini bertanggung jawab menetapkan selera risiko atau risk appetite dari organisasi tersebut yang merupakan salah satu dari urusan dicadangkan atau reserve matters atau isu-isu di mana otoritas akhirnya itu tetap berada di tangan Dewan dan tidak didelegasikan. Lalu ada struktur Dewan, jadi organisasi itu bisa menggunakan struktur Dewan Tunggal atau unitary board yang dimana direktur eksekutif dan non-eksekutif itu berada di dalam satu dewan yang sama. Nah, atau struktur 2 tingkat atau two tier yang memisahkan fungsi eksekutif itu dengan dewan pengawas. Lalu selanjutnya ada checklist evaluasi efektivitas dewan. Jadi evaluasi kerja ini sangat penting untuk mengukur dampak keputusan dewan terhadap visi dan misi dari organisasi tersebut. Nah, area kunci evaluasi ini itu meliputi yang pertama keanggotaan dan struktur yang menilai apakah Dewan ini memiliki jangkauan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan, serta apakah subkomite Dewan ini bekerja secara efektif dengan wewenang yang tepat. Lalu, yang kedua, itu ada tujuan dan niat. Jadi memastikan semua anggota itu memahami dan berbagi visi serta misi, memiliki pemahaman yang cukup tentang resiko signifikan, serta terlibat dalam pengembangan strategis. Yang ketiga, ada keterlibatan dan akuntabilitas, yang menilai keberadaan nilai-nilai etika bersama, lalu kepercayaan timbal balik, serta kejelasan prosedur delegasi dan otorisasi. Yang keempat, ada pemantauan dan tinjauan. Jadi menguji kemampuan Dewan untuk menantang asumsi perencanaan, merespon perubahan lingkungan dengan cepat, dan menilai kecukupan pengendalian internal itu sendiri. Lalu, yang terakhir ada kinerja dan dampak. Jadi memastikan keputusan Dewan ini dicatat sepenuhnya, target indikator kinerja itu dievaluasi, dan dampak tindakan Dewan dinilai secara tepat waktu terhadap tujuan organisasi. Nah, terakhir itu ada fokus kepemimpinan etis yang berdasarkan panduan tambahan FRC 2018. Dewan juga itu harus mengevaluasi apakah waktu mereka itu cukup dialokasikan untuk inovasi dan pembentukan budaya yang mendukung keberhasilan jangka panjang dari organisasi tersebut. Different approaches to risk management. Jadi di pembahasan kali ini ada beberapa pendekatan khusus dalam manajemen risiko, terutama yang berkaitan dengan risiko operasional, risiko proyek, dan risiko rantai pasok. Nah, risiko operasional sendiri mencakup beberapa jenis risiko seperti cyber risk, ICT, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen perubahan. Namun, pembahasan utama dalam bagian ini tuh fokusnya pada manajemen risiko operasional, karena risiko tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas operasional organisasi sehari-hari. Nah, ini selanjutnya kita bahas terkait operasional risk management. Risiko operasional merupakan risiko yang dapat mengganggu aktivitas normal sehari-hari organisasi. Risiko ini melekat banget pada aktivitas, proses, dan sistem pengendalian yang digunakan dalam menjalankan kegiatan organisasi. Makanya pengelolaan risiko operasional itu menjadi penting untuk
memastikan aktivitas organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Sekarang kita ke tujuannya pengelolaan risiko operasional itu untuk membangun ketahanan operasional organisasi serta meningkatkan keandalan proses bisnis. Dengan adanya pengelolaan operasional yang baik, organisasi itu dapat meminimalkan gangguan terhadap kegiatan operasionalnya. Nah, kalau menurut Basel Committee on Banking Supervision, pengelolaan risiko operasional dalam organisasi, khususnya di lembaga keuangan itu mencakup beberapa aspek penting seperti tata kelola organisasi, lingkungan manajemen risiko, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan keberlanjutan bisnis, serta transparansi dan pengungkapan informasi. Nah, semua aspek ini harus terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko operasional atau Operational Risk Management Framework atau ORMF, dan menjadi bagian dari kerangka manajemen risiko organisasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita ke karakteristik risiko operasional dalam lembaga keuangan. Ada beberapa karakteristik khusus ya, karena risiko tersebut itu perlu diukur dalam bentuk potensi kerugian finansial. Oleh karena itu, organisasi keuangan perlu melakukan pengelolaan risiko operasional secara lebih terstruktur dibandingkan organisasi pada umumnya. Di slide selanjutnya ini ada definition of operational risk. Jadi, pada bagian ini dijelaskan kalau risiko operasional pada bank dan lembaga keuangan itu dasarnya sama ya dengan organisasi lain. Hanya saja istilahnya itu bisa berbeda. Nah, secara spesifik, risiko operasional itu adalah risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta peristiwa eksternal. Nah, awalnya risiko operasional itu hanya dianggap sebagai risiko di luar risiko pasar dan risiko kredit. Tapi dalam Basel II, definisinya itu diperjelas menjadi risiko yang berasal dari kegagalan proses, manusia, sistem, dan faktor eksternal. Nah, selanjutnya kita ke prinsip pengelolaan risiko operasional dalam Basel ya. Pengelolaan risiko operasional itu juga mengacu pada prinsip-prinsip dari Basel Community. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pentingnya budaya risiko dalam organisasi, peran dewan direksi dan manajemen dalam pengawasan, serta proses identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pelaporan risiko. Selain itu, prinsip Basel juga menekankan penerapan pengendalian dan mitigasi risiko, kesiapan organisasi melalui perencanaan keberlanjutan bisnis, serta transparansi dalam pengungkapan risiko. Nah, ini ada 12 prinsip dalam Sound Practice of the Basel Committee on Banking Supervision. Prinsip pertama yaitu Risk Culture, prinsip yang kedua yaitu Operational Risk Management Framework atau ORMF, prinsip yang ketiga Board of Director, prinsip yang keempat Risk Appetite dan Tolerance, prinsip kelima Senior Management, prinsip keenam Identification and Assessment, prinsip ketujuh Risk Monitoring and Reporting, prinsip kedelapan Control and Mitigation, prinsip kesembilan Business Continuity Planning, prinsip ke-10 Resilience and Recovery, prinsip ke-11 Role of Internal Audit, dan prinsip yang ke-12 itu Disclosure. Risiko operasional itu mencakup berbagai kejadian seperti penipuan internal dan eksternal, masalah ketenagakerjaan, kegagalan sistem, gangguan operasional, kerusakan aset, fisik, serta kesalahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan proses. Lalu, cakupan risiko operasional yang lebih luas. Risiko operasional itu juga mencakup kegagalan dalam sistem prosedur dan pengendalian, serta sistem pendukung seperti komunikasi dan rantai pasok. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan bencana juga termasuk dalam risiko operasional. Nah, ini ada dampak dan pengendalian risiko operasional. Jika risiko operasional ini nggak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi dan bahkan berkontribusi terhadap risiko lainnya. Makanya, pengendalian internal ini memiliki peran penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Materi selanjutnya yaitu pengukuran risiko operasional. Jadi, apa sih risiko operasional itu? Jadi, risiko operasional merupakan risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal manusia, sistem, ataupun juga akibat kejadian eksternal. Nah, lembaga keuangan itu perlu mengukur risiko ini itu untuk mengetahui tingkat risiko yang dihadapinya. Nah, pengukuran biasanya itu menggunakan data histori, simulasi, atau juga menggunakan kombinasi keduanya. Nah, ini ada contoh kategori risiko operasional. Yang pertama ada kecurangan internal. Jadi seperti penipuan atau penyalahgunaan oleh pihak dalam organisasi, seperti transaksi tanpa izin atau
insider trading. Lalu yang kedua ada kecurangan eksternal, yaitu penipuan yang dilakukan pihak luar seperti pencurian, pemalsuan, atau juga peretasan. Lalu yang ketiga ada karyawan, jadi bisa saja kerugian akibat masalah ketenaga kerjaan seperti klaim kompensasi atau juga diskriminasi. Lalu yang keempat ada klien. Nah, jadi pada klien ini itu kerugian akibat kegagalan memenuhi kewajiban profesional kepada klien, misalnya pelanggaran kerahasiaan informasi. Lalu yang kelima ada aset fisik. Jadi kerugian itu akibat kerusakan atau kehilangan aset karena bencana atau vandalisme. Nah, lalu yang keenam ada sistem. Jadi, pada sistem ini kerugian akibat gangguan atau juga kegagalan sistem teknologi. Lalu yang ketujuh ada proses. Kerugian akibat kesalahan atau kegagalan dalam pemrosesan transaksi dan juga pencatatan. Selanjutnya yaitu kesulitan pengukuran resiko operasional. Jadi pengukuran resiko operasional itu sulit karena jenis resikonya itu beragam dan juga data kerugian sering terbatas. Nah, kerugian itu dapat bersifat langsung maupun juga tidak langsung, sehingga diperlukan pengendalian internal dan audit internal untuk memastikan prosedur berjalan dengan efektif. Jadi ini ada perbedaan resiko operasional pada perusahaan keuangan dan juga pada industri. Jadi, jika perusahaan keuangan itu sistemnya itu lebih kompleks, kesalahan sering disebabkan keterbatasan manusia, dan fokusnya itu fokus pengendalian pada keamanan aset dan juga kerugian finansial. Lalu manajemen risiko itu sangat penting bagi organisasi. Lalu pada perusahaan industri, kesalahan itu lebih terkait batas fisik manusia. Jadi lingkungan kerja itu lebih terkelola dan pencegahan kerugian berfokus pada keselamatan kerja, perlindungan peralatan, dan juga pencegahan kecelakaan. Nah, selain itu, risiko operasional itu juga dapat terjadi pada perusahaan keuangan, misalnya perubahan perusahaan transportasi seperti keterlambatan pengiriman, kesalahan pengiriman, atau juga kecelakaan lalu lintas. Nah, kuantifikasi risiko membantu perusahaan memfokuskan pengendalian pada risiko yang paling berpotensi mengganggu operasi. Lalu, pada perkembangan risiko operasional dalam lembaga keuangan, manajemen risiko operasional itu menjadi bagian penting dari pengelolaan organisasi. Banyak institusi juga mulai menerapkan standar manajemen risiko seperti International Organization for Standardization 31000, lalu juga ada Institute of Risk Management, dan juga ada Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission (ARM). Nah, lalu pengelolaan dan pengendalian risiko umumnya menjadi tanggung jawab manajer ini agar risiko dapat terintegrasi dalam kegiatan operasional. Selain itu, regulasi seperti Basel Committee on Banking Supervision melalui kerangka Basel II dan Basel III mewajibkan lembaga keuangan menghitung exposure risiko operasional. Nah, dengan meningkatkan kesadaran dan juga pengukuran risiko operasional, maka organisasi dapat lebih mudah mengidentifikasi sumber risiko dan juga mengambil tindakan pengendalian yang efektif untuk meminimalkan dampaknya. Kemudian pada slide ini kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah Project Risk Management dan juga yang kedua yaitu Development of Project Risk Management. Kita mulai dari pembahasan kita yang pertama yaitu Project Risk Management. Jadi untuk Project Risk Management itu proyek dilakukan untuk menerapkan strategi yang baru atau meningkatkan proses operasional dari organisasi tersebut. Nah, pemilihan proyek ini itu nantinya akan membantu organisasi dalam menjalankan strategi yang telah direncanakan. Kemudian, Project Risk Management ini memiliki tujuan untuk memastikan apakah proyek ini selesai tepat waktu, kemudian sesuai dengan anggaran dan juga memenuhi kualitas. Kemudian, risiko proyek muncul karena ketidakpastian hasil dan juga dapat mempengaruhi manfaat dari proyek tersebut. Dan yang terakhir, manajemen risiko itu bertujuan untuk mengendalikan risiko serta memanfaatkan peluang atau opportunities yang dapat meningkatkan hasil dari proyek tersebut. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua yaitu Development of Project Risk Management. Jadi, manajemen risiko proyek itu merupakan bentuk kontrol manajemen yang diterapkan pada berbagai proyek seperti konstruksi, produk, sistem IT, teknologi, dan juga pasar. Nah, proyek dilakukan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, kemudian mengejar pesaing, atau mengurangi risiko organisasi. Keberhasilan proyek itu dapat diukur melalui Project Triangle yang terdiri dari
time atau waktu, cost atau biaya, dan juga quality atau kualitas. Nah, perubahan pada satu faktor itu akan mempengaruhi faktor yang lainnya, sehingga setiap faktor ini tuh memiliki keterhubungan. Kemudian, kualitas proyek juga berkaitan dengan spesifikasi dan juga performa dari hasil proyek tersebut. Setelah membahas dua hal tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai uncertainty in projects. Jadi, untuk mengelola adanya ketidakpastian dalam suatu proyek, organisasi itu dapat menerima risiko, kemudian mereka juga dapat menyesuaikan aktivitas atau prosedur mereka, lalu mereka dapat membuat rencana kontingensi dan juga menghindari risiko. Pemilihan tindakan ini tuh bergantung pada tingkat dari exposure risiko dan juga ketidakpastian yang ada. Lalu ada juga risk matrix yang digunakan untuk memetakan risiko berdasarkan kemungkinan keterlambatan waktu dan juga peningkatan biaya dengan beberapa kategori seperti comfort, cautious, concerned, dan juga critical. Nah, diagram ini tuh nantinya akan membantu manajer proyek dalam menentukan prioritas penanganan risiko. Lalu juga ada bow tie dengan menunjukkan hubungan antara tahap proyek, ketidakpastian, dan juga dampak risiko terhadap kualitas, biaya, serta waktu yang ada, dan juga kepatuhan. Dan juga bagaimana kontrol dapat mengurangi ketidakpastian dan juga dampaknya. Di sini saya sudah melampirkan juga dua contoh. Yang pertama itu yang untuk yang di atas merupakan contoh dari risk matrix. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa area seperti comfort zone, kemudian cautious zone, lalu ada concern zone dan juga critical zone, yang dimana ini itu dapat menjadi arahan bagi para manajer untuk mengetahui kira-kira mana yang dijadikan prioritas terlebih dahulu untuk diselesaikan. Kemudian untuk gambar yang selanjutnya nanti itu ada juga bow tie dan yang menunjukkan tentang hubungan antara tahap proyek yang ada. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada project life cycle, yang dimana di sini manajemen risiko proyek itu tentunya akan berkembang pesat karena proyek itu biasanya kan akan berjalan di dalam lingkungan yang dynamic dan juga penuh tekanan. Nah, setiap proyek, entah itu proyek besar maupun kecil, tentunya akan memiliki beberapa tahap dalam siklus hidupnya. Nah, tahapan-tahapan ini terdiri dari yang pertama, project inception. Ini tuh tahap awal untuk menentukan apakah proyek ini layak dijalankan atau tidak. Kegiatannya meliputi feasibility study. Itu tuh studi kelayakan proyek. Jadi, apakah proyek ini tuh nantinya tuh akan realistis atau tidak. Lalu yang kedua itu ada outline cost plan. Ini perkiraan awal biaya proyek. Yang ketiga ada appointment. Ini tuh penunjukan pihak-pihak yang nantinya tuh terlibat di dalam sebuah proyek. Yang kedua ada project planning. Ini tuh tahap menyusun rencana detail sebelum nantinya sebuah proyek ini dilaksanakan. Kegiatannya itu meliputi detail desain. Ini membuat desain ataupun rincian rencana proyek di awal. Lalu yang kedua itu scheduling. Ini akan menentukan jadwal dilaksanakannya pekerjaan proyek. Yang ketiga itu procurement, itu pengadaan sumber daya, bahan ataupun jasa-jasa yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada project execution. Ini tuh tahap menjalankan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Kegiatannya meliputi construction, lalu cost reporting, pelaporan penggunaan biaya, dan juga quality check atau pemeriksaan kualitas hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Lalu yang keempat itu project closure. Ini tuh tahap akhir ketika nantinya itu proyek selesai atau finishing lah, ini disebutnya. Kegiatannya itu handover atau menyerahkan hasil proyek kepada klien. Lalu project review atau evaluasi proyek-proyek untuk melihat keberhasilan, kekurangan, dan juga pembelajaran untuk proyek selanjutnya. Nah, dalam tahap project life cycle itu kan tentunya akan terdapat resiko ataupun ketidakpastian ya. Misalnya nih dalam menentukan tujuan atau kesepakatan ataupun pemenuhan spesifikasi. Nah, pada tahap awal itu tingkat risiko, ketidakpastian, dan pengaruh stakeholder itu masih sangat tinggi. Kenapa? Karena banyak keputusan penting yang masih belum final. Namun, seiring berkembangnya proyek, berjalannya proyek dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, itu ketidakpastiannya itu akan semakin berkurang karena informasi dan rencana proyek ini sudah semakin jelas. Nah, sebaliknya biaya untuk melakukan perubahan di dalam proyek itu justru semakin meningkat karena kan seiring pada tahap awal itu kan perubahan ini masih relatif mudah dan murah untuk dilakukannya, tetapi pada tahap pelaksanaan hingga penutupan, perubahan itu akan dapat menimbulkan biaya yang sangat besar
karena pekerjaan ini sudah berjalan dan sumber daya ini sudah digunakan. Selain itu, beberapa organisasi itu akan menambahkan faktor lain dalam segitiga proyek, seperti kepatuhan terhadap regulasi ataupun sustainability sebagai hasil tambahan yang nantinya itu harus dicapai oleh proyek. Baik, selanjutnya ada opportunity and project. Nah, proyek itu biasanya akan dilakukan karena organisasi itu melihat adanya peluang yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, juga bisa digunakan untuk mengatasi sebuah tantangan ataupun masalah yang sedang dihadapi organisasi. Dalam suatu organisasi itu kan biasanya sering ada beberapa proyek yang dijalankan secara bersamaan. Nah, kumpulan proyek yang saling berkaitan dan mempunyai tujuan yang sama itu nantinya itu akan disebut sebuah program. Dalam perencanaan proyek itu kita itu juga harus memerlukan kontingensi, yaitu yang merupakan cadangan waktu dan biaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Misalnya ada keterlambatan waktu pekerjaan ataupun biaya proyek ini membengkak dari yang sebelumnya direncanakan. Nah, selama proyek berjalan itu kan biasanya ada spesifikasi atau kebutuhan dari klien yang berubah-ubah. Jika nantinya ini dikelola dengan baik, nantinya itu akan bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ataupun bahkan menambah pendapatan organisasi. Nah, proyek ini itu juga akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategis, misalnya seperti meningkatkan efisiensi, lalu memperbaiki kualitas produk dan layanan, ataupun juga meningkatkan jumlah output yang dihasilkan. Baik, nah selanjutnya ada Project List Analysis and Management. Ini merupakan panduan dari Association for Project Management untuk menganalisis, mengelola risiko proyek yang sistematis agar proyek ini bisa selesai dengan yang sesuai ditargetkan di awal. Lalu risiko proyek ini itu sering sulit diprediksi karena setiap proyek ini kan berbeda dan biasanya tidak memiliki data historis yang cukup, sehingga diperlukan pendekatan yang sistematis. Jadi bukan hanya berdasarkan intuisi semata saja. Nah, tahapan dalam PRIM itu dalam siklus proyek itu meliputi feasibility, lalu ini tuh tahap paling fleksibel ya untuk melakukan perubahan karena resiko di sini tuh bisa dikurangi dengan biaya yang sangat rendah. Lalu ada sanction, ini tuh klien itu menilai tingkat risiko proyek dan memastikan langkah pengelolaan risiko ini apakah sudah dilakukan. Lalu yang ketiga itu ada tendering. Di sini kontraktor ini akan memastikan jadi semua risiko ini apakah sudah diidentifikasi serta akan menetapkan batas risiko ataupun cadangan biaya. Lalu ada post tender. Jadi ini klien menilai apakah kontraktor ini telah mengidentifikasi risiko dengan baik dan apakah jadwal proyek ini sudah realistis. Lalu yang terakhir itu ada implementation. Jadi di sini manajemen risiko yang baik itu akan meningkatkan peluang proyek selesai sesuai dengan biaya dan waktu yang sudah direncanakan di awal. Nah, pada slide di sini kita akan bahas mengenai supply chain risk management. Nah, supply chain sendiri adalah rangkaian proses yang dimulai dari bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Dalam proses ini terdapat banyak pihak yang terlibat seperti supplier, produsen, distributor, dan penyedia logistik. Di era globalisasi saat ini, supply chain menjadi semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang menggunakan outsourcing dan bekerja sama dengan pihak eksternal. Dampaknya, perusahaan menjadi lebih bergantung pada pihak ketiga. Nah, ketergantungan ini meningkatkan resiko. Karena jika terjadi gangguan pada salah satu pihak, maka seluruh rantai pasok bisa ikut berdampak. Bahkan gangguan kecil pun bisa memberikan efek yang besar. Nah, oleh karena itu manajemen resiko itu sangat penting dalam supply chain. Meskipun resiko tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Nah, perusahaan ini dapat mengelolanya untuk mengurangi dampak yang terjadi. Nah, selanjutnya ada scope supply chain. Nah, scope supply chain ini menunjukkan bahwa resiko itu tidak hanya berasal dari dalam perusahaan, tetapi juga dari seluruh jaringan rantai pasok. Cakupannya itu dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, internal ini mencakup proses yang terjadi di dalam perusahaan, sedangkan eksternal meliputi pihak-pihak seperti supplier, distributor, dan partner. Nah, selain itu terdapat dua aliran utama dalam supply chain. Pertama,
ada upstream, yaitu aliran dari supplier menuju perusahaan. Yang kedua ada downstream, yaitu aliran dari perusahaan menuju pelanggan. Artinya perusahaan harus mengelola resiko secara menyeluruh, baik dari sisi internal maupun eksternal, agar supply chain tetap berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada strategic partnership. Strategic partnership sendiri adalah kerjasama jangka panjang antara perusahaan dan supplier yang bertujuan untuk menjaga kelancaran supply chain. Nah, dengan adanya kerjasama ini, perusahaan dapat memperoleh beberapa manfaat, seperti menjamin ketersediaan pasokan, mengurangi biaya, dan mendapatkan prioritas ketika terjadi gangguan dalam supply chain. Namun, di sisi lain terdapat juga beberapa resiko, misalnya perusahaan bisa menjadi terlalu bergantung pada supplier dan harga yang ditetapkan mungkin kurang fleksibel dibandingkan dengan harga pasar. Nah, oleh karena itu, strategic partnership ini perlu dikelola dengan baik agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan resikonya. Materi selanjutnya yaitu joint ventures. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah kerjasama formal dua perusahaan, biasanya organisasi dan pemasoknya membentuk entitas baru atau bekerja sama sangat erat. Tujuannya sendiri adalah untuk mengamankan rantai pemasok, terutama untuk komponen yang sangat kritis. Dengan cara ini, perusahaan itu bisa memiliki kontrol manajemen atas pemasok tersebut, sehingga mencegah pemasok menjual ke pesaing atau gagal mengirim barang saat kondisi pasar sulit. Untuk poin pentingnya, yaitu yang pertama ada berbagi risiko dan modal, di mana biaya dan risiko itu ditanggung bersama, jadi tidak terlalu membebani satu perusahaan saja. Yang kedua adalah akses teknologi, yaitu untuk membantu perusahaan mengikuti perkembangan teknologi tanpa harus menanggung seluruh biayanya sendirian. Kemudian yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif, yaitu bisa membatasi akses pesaing terhadap produk atau bahan baku yang sama. Oke, materi yang selanjutnya yaitu outsourcing of operations. Nah, outsourcing sendiri adalah menyerahkan sebagian kegiatan operasional seperti produksi komponen atau layanan kebersihan kepada pihak ketiga atau spesialis. Jadi, fokus utamanya itu biasanya untuk menghemat biaya, efisiensi, dan agar perusahaan itu bisa fokus pada kompetensi intinya. Kemudian manfaatnya itu mengurangi biaya overhead, dan meningkatkan akurasi karena dikerjakan ahlinya dan lebih fleksibel. Tetapi ada juga risikonya seperti ketergantungan pada pihak ketiga. Nah, risiko kualitas barang yang buruk atau rusaknya reputasi jika si pemasok itu melakukan tindakan tidak etis, misal melanggar hukum kerja. Seperti ini. Materi yang terakhir yaitu risk and contracts. Nah, manajemen risiko itu sangat penting saat melakukan outsourcing. Meskipun kita menyerahkan pekerjaan ke orang lain, risikonya itu tidak akan hilang begitu saja. Jika terjadi bencana alam, terorisme, atau pandemi di lokasi pemasok, rantai pemasok kita itu akan tetap terganggu. Perusahaan juga harus memastikan bahwa risiko yang dipindahkan ke pihak ketiga masih dalam batas yang bisa mereka terima. Nah, untuk faktor kompleksitas kontrak, yaitu yang pertama ada tingkat risiko layanan, yang kedua ada nilai kontrak, dan yang ketiga durasi dan cakupan kerja, yang terakhir yaitu keahlian yang dibutuhkan.